Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Setiawan dengan NPM 243510079. Pada video kali ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak dosen M. Rizky Fadila STMNG. Yang dimana tugasnya itu adalah saya akan belajar tentang TypeScript secara mandiri, dan website yang saya gunakan di sini adalah w3schools.com yang juga merupakan website yang direkomendasikan oleh Bapak dosen M. Rizky Fadila. Baiklah, langsung saja ke pembelajarannya. Yang pertama ada pengantar TypeScript. TypeScript adalah JavaScript dengan tambahan sintaks untuk tipe data. Apa itu TypeScript? TypeScript adalah superset sintaksis dari JavaScript yang menambahkan pengetikan statis. Pada dasarnya ini berarti TypeScript menambahkan sintaks di atas JavaScript, memungkinkan pengembang untuk menambahkan tipe data. TypeScript sebagai superset sintaksis berarti ia memiliki sintaks dasar yang sama dengan JavaScript, tetapi menambahkan sesuatu padanya. Mengapa saya harus menggunakan TypeScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman dengan tipe data yang longgar. Memahami jenis data apa yang dikirimkan dalam JavaScript bisa jadi sulit. Dalam JavaScript, parameter dan variabel fungsi tidak memiliki informasi apapun. Jadi pengembang perlu melihat dokumentasi atau menebak berdasarkan implementasi yang ada. TypeScript memungkinkan penentuan tipe data yang dilewatkan di dalam kode dan memiliki kemampuan untuk melaporkan kesalahan ketika tipe data tidak cocok. Sebagai contoh, TypeScript akan melaporkan kesalahan ketika memberikan string ke dalam fungsi yang mengharapkan angka. JavaScript tidak akan berfungsi. TypeScript menggunakan pengecekan tipe pada saat kompilasi, artinya program akan memeriksa apakah tipe data yang ditentukan cocok sebelum menjalankan kode, bukan saat kode sedang berjalan. Bagaimana cara menggunakan TypeScript? Salah satu cara umum untuk menggunakan TypeScript adalah dengan menggunakan kompilasi TypeScript resmi yang mentranspilasi kode TypeScript menjadi JavaScript. Bagian selanjutnya menunjukkan cara mengatur kompilasi untuk proyek lokal. Beberapa editor kode populer seperti Visual Studio Code memiliki dukungan TypeScript bawaan dan dapat menampilkan kesalahan saat Anda menulis kode. Seret dan lepas tipe yang tepat untuk variabel teks ucapan. Berikutnya, panduan memulai TypeScript. Compiler TypeScript dikompilasi menjadi JavaScript menggunakan sebuah compiler. Konversi TypeScript menjadi JavaScript berarti kode tersebut dapat dijalankan dimanapun JavaScript dijalankan. Menginstal kompilator. TypeScript memiliki compiler resmi yang dapat diinstal melalui npm. Pelajaran lebih lanjut di sini. Di dalam proyek npm Anda, jalankan perintah berikut untuk menginstal compiler. npm install TypeScript save dev yang seharusnya memberikan Anda hasil yang mirip dengan edit one package edited to in second. Compiler tersebut terpasang di node modules directory dan dapat dijalankan dengan npx tsc yang seharusnya memberikan Anda hasil yang mirip dengan versi dari compiler. Diikuti oleh daftar semua perintah umum, instalasi secara global. Menginstal TypeScript secara global berarti menambahkan tsc perintah tersebut ke sistem Anda, path, sehingga tersedia dari folder manapun. npm install strip g TypeScript. Contoh tsc strip v. Keuntungannya, akses cepat tsc dari proyek atau direktori manapun, berguna untuk mencoba perintah, belajar, dan skrip sekali pakai. Beberapa editor atau alat dapat mendeteksi compiler global secara otomatis. Kekurangannya, mesin yang berbeda atau rekan satu tim mungkin memiliki versi global yang berbeda, dapat menyimpang dari versi yang diharapkan proyek Anda, menyebabkan masalah kecil. Instalasi secara global mungkin memerlukan hak akses yang lebih tinggi pada beberapa sistem. Praktik terbaik adalah menginstal TypeScript sebagai proyek dev dependensi dan menjalankan npx tsc sebagai versi pastinya konsisten di berbagai lingkungan. Instalasi global bersifat opsional dan nyaman untuk penggunaan ad hoc. Mengonfigurasi compiler. Secara default, compiler TypeScript akan mencetak pesan bantuan saat dijalankan dalam proyek kosong. Compiler dapat dikonfirmasi menggunakan sebuah tsconfig.json file. Anda dapat meminta TypeScript untuk membuat tsconfig.json dengan pengaturan yang direkomendasikan dengan contoh npx tsc double strip init yang seharusnya memberikan hasil yang mirip dengan
create new joins, target, module, strict, module interloop, interop, skip lib check, force consistent casing environment. Anda dapat mempelajari lebih lanjut di konfigurasi TypeScript. Berikut adalah hal-hal yang dapat Anda tambahkan ke dalam tsconfig.json file. Contohnya include src compiler options outdir / build. Anda dapat membuka file tersebut di editor untuk menambahkan opsi-opsi tersebut. Ini akan mengkonfigurasi TypeScript untuk transparansi file TypeScript yang terletak di src/ direktori proyek Anda menjadi file JavaScript di build / direktori tersebut. Kebalik bukan sih? Program TypeScript pertama Anda. Mari kita buat program Hello World sederhana untuk memverifikasi pengaturan TypeScript Anda. Buat file baru bernama hello.ts dengan isi sebagai berikut. Berarti harus install JavaScript. Kompilasi kode TypeScript Anda. Ini akan menghasilkan hello.js file di direktori yang sama. Seperti contoh ini. Jalankan JavaScript yang telah dikompilasi, Anda akan melihat hasilnya. Catatan, jika Anda menggunakan tsconfig.json, konfigurasi yang disebutkan sebelumnya, Anda dapat menempatkan file TypeScript Anda di src direktori tersebut dan JavaScript yang telah dikompilasi akan muncul di build direktori tersebut. Seret dan lepas detail mengkompilasi. Berikutnya, tipe sederhana TypeScript. TypeScript meningkatkan JavaScript dengan menambahkan tipe statis, primitif JavaScript, dan TypeScript. Tipe data paling dasar dalam TypeScript disebut tipe primitif. Tipe-tipe ini membentuk dasar dari tipe-tipe yang lebih kompleks dalam aplikasi Anda. TypeScript mencakup semua tipe data dasar JavaScript ditambah fitur tipe tambahan. Berikut adalah 5 tipe data dasar yang paling sering Anda gunakan. Ada boolean, true or false. Nomor merepresentasikan bilangan bulat dan bilangan floating point. TypeScript menggunakan tipe data angka yang sama untuk semua nilai numerik. Number. Rangkaian string. Merepresentasikan data teks dapat menggunakan tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, atau backtick untuk literal template. Begin ES2020 plus mewakili bilangan bulat yang lebih besar dari 2 × 53 = 1. Kalimat tersebut sebenarnya konsep bikin dan pemrograman. Secara sederhana, ini adalah cara komputer menangani angka yang saking besarnya. Digitnya ya. Simbol juga. Membuat pengenal unik, berguna untuk membuat kunci properti dan konstanta yang unik. Seret dan lepas tipe yang tepat untuk variabel teks di JavaScript. TypeScript. Tuh. Tipe eksplisit dan inferensi TypeScript. Anotasi dan inferensi tipe. TypeScript menawarkan 2 cara untuk bekerja dengan tipe data. 1. Penentuan tipe eksplisit. Anda secara eksplisit mendeklarasikan tipe variabel. 2. Inferensi type. TypeScript secara otomatis menentukan tipe berdasarkan nilai yang diberikan. Kapan menggunakan setiap pendekatan? Gunakan tipe eksplisit untuk parameter fungsi dan tipe nilai kembalian. Literal object ketika nilai awal mungkin bukan tipe akhir. Gunakan inferensi tipe untuk deklarasi variabel sederhana dengan penguasaan langsung ketika tipenya sudah jelas dari konteksnya. Anotasi tipe eksplisit. Pengetikan eksplisit berarti Anda memberitahu TypeScript secara tepat tipe apa yang harus dimiliki suatu variabel. Di sini harus ada string, number, boolean gitu.
Praktik terbaik, gunakan tipe eksplisit, parameter fungsi, dan tipe kembalian agar kode Anda lebih mudah dipelihara dan terdokumentasi dengan baik. Fungsi dengan tipe eksplisit, function greet name, string, return hello name. Memanggil function greet untuk ngeprint nama. Sure, oke, karena betulan string. Error karena bukan string. Inferensi tipe. TypeScript dapat secara otomatis menentukan atau menyimpulkan tipe suatu variabel berdasarkan nilai awalnya. Inferensi tipe dasar. Oh, berarti inferensi ini tidak perlu mengetikkan seperti di sini ada perlu string, number, boolean. Inferensi tipe bekerja paling baik ketika variabel diinisialisasi saat deklarasi. Variabel yang belum diinisialisasi secara default memiliki tipe ani kecuali Anda mengaktifkan strict null check di tsconfig.json Anda. Ketika inferensi bersinar, keselamatan tipe dalam praktik. Salah satu manfaat utama TypeScript adalah kemampuannya mendeteksi kesalahan terkait tipe data selama pengembangan. Mari kita lihat bagaimana TypeScript membantu mencegah kesalahan umum, kesalahan ketidakcocokan tipe, tidak sesuai tipe implisit. Nah, jadi walaupun dia belum dideklarasikan tapi udah di number, di sini error ya. JavaScript versus TypeScript. Dalam JavaScript, kode berikut akan berjalan tanpa kesalahan yang berpotensi menyebabkan bug. Function add a b return a plus b. Karena 5-nya string. TypeScript mendeteksi masalah ini pada saat kompilasi. Function add a number, b number, return a plus b. Error string assignable number. Ketika TypeScript tidak dapat menentukan tipe data. Meskipun inferensi tipe TypeScript sangat ampuh, ada kasus di mana tidak dapat menentukan tipe data yang benar. Dalam situasi ini, TypeScript kembali menggunakan any tipe default yang menonaktifkan pemeriksaan tipe. Catatan, any dan tipe khusus lainnya dibahas lebih detail di bab selanjutnya. Kasus umum untuk any. Const data, misalnya JSON parse, name Alice, age 30. Add something, type is any. Something hello, something kedua. Something ini berarti dalam JSON parse. Hindari any jika memungkinkan. Penggunaan ini menonaktifkan pemeriksaan tipe TypeScript. Sebagai antinya, pertimbangan alternatif berikut. Gunakan anotasi tipe terbuka untuk objek kompleks. Gunakan type guard untuk pemeriksaan tipe saat runtime. Aktifkan no implicit any di perangkat Anda tsconfig.json. Seret dan lepas secara yang benar mendefinisikan variabel teks secara eksplisit. Let variabel teks secara eksplisit. Berikutnya tipe khusus TypeScript. TypeScript menyertakan beberapa tipe khusus yang memiliki perilaku spesifik dalam sistem tipe. Tipe-tipe ini digunakan dalam berbagai skenario untuk menangani kasus di mana tipenya mungkin tidak diketahui sebelumnya atau ketika Anda perlu bekerja dengan tipe data primitif JavaScript dengan cara yang aman secara tipe. Catatan, tipe khusus ini merupakan bagian dari sistem tipe TypeScript dan membantu membuat kode Anda lebih aman secara tipe dan mudah dipahami. Tipe apa saja? Tipe ini adalah tipe yang paling fleksibel di TypeScript. Pada dasarnya, perintah ini memberitahu compiler untuk melewatkan pemeriksaan tipe untuk variabel tertentu. Meskipun hal ini dapat berguna dalam situasi tertentu, penggunaannya harus dibatasi karena mengabaikan fitur keamanan tipe TypeScript. Kapan digunakan ini? Saat memigrasikan kode JavaScript ke TypeScript, saat bekerja dengan konten dinamis yang tipe tidak diketahui, saat Anda perlu menonaktifkan pemeriksaan tipe untuk kasus tertentu. Contoh di bawah ini tidak menggunakan any dan akan menimbulkan kesalahan. Contoh tanpa any, let u true, u sama dengan string. Math.run u error
error argument tak boolean is not disable control. Nah, karena u ini bersifat boolean, jadi dia nggak bisa dijadikan string ataupun dilakukan perhitungan. Background mengatur variabel ke tipe khusus ini akan mengaktifkan pemeriksaan tipe. Jadi dia akan tetap tanpa error. Ini bisa menjadi cara yang berguna untuk melewati kesalahan karena menonaktifkan pemeriksaan tipe, tetapi TypeScript tidak akan dapat memberikan keamanan tipe dan alat yang bergantung pada data tipe, seperti pelengkapan otomatis tidak akan berfungsi. Ingat, hal itu harus dihindari dengan segala cara. Tipe tidak diketahui. Tipe ini unknown merupakan padanan yang aman secara tipe dari ANI. Ini adalah cara yang aman secara tipe untuk mengatakan ini bisa berupa apa saja, jadi Anda harus melakukan beberapa jenis pengecekan sebelum menggunakannya. Perbedaan utama antara unknown dan any: unknown harus diperiksa tipenya. Anda tidak dapat mengakses properti pada suatu unknown tanpa penegasan tipe. Anda tidak dapat memanggil atau membuat nilai dari tipe tersebut. TypeScript akan mencegah unknown penggunaan tipe data tanpa pemeriksaan tipe yang tepat, seperti yang ditunjukkan pada contoh di bawah ini. Acting before therefore I am. W unknown 1, W string no error, W run a non-existent method, console log I think therefore I am. S run method void. How can we avoid the error from the code commented earlier? We don't know the type. We run if type no we run existent function. Kapan digunakan unknown? Saat bekerja dengan data dari sumber eksternal API, input pengguna, dan lain-lain. Saat Anda ingin memastikan keamanan tipe data sekaligus tetap memberikan fleksibilitas. Saat bermigrasi dari JavaScript ke TypeScript dengan cara yang aman secara tipe data, penyempitan tipe dengan unknown. Anda dapat mempersempit tipe suatu unknown nilai menggunakan type guard. Proses value unknown if type of value. Type never mewakili tipe nilai yang tidak pernah terjadi. Ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu tidak pernah terjadi atau seharusnya tidak pernah terjadi. Kasus penggunaan umum untuk never adalah fungsi yang tidak pernah kembali, selalu melempar kesalahan atau memasuki perulangan tak terbatas. Tipe pengaman tidak pernah lolos pemeriksaan tipe, pemeriksaan penyeluruh dalam serikat pekerjaan diskriminasi. Contoh never penerapannya: fungsi yang tidak pernah mengembalikan nilai, function throw error message string, never throw new error message. Pemeriksaan menyeluruh dengan serikat pekerjaan diskriminasi, type shape circle, square, and triangle. Circle atau square atau triangle. Function get area, shape number, switch shape kind, case circle, return let bi radius square. Never tipe dasar menimbulkan kesalahan saat diberikan. Let x never sesuai dengan true. Error type boolean is not assignable to type never. Kapan digunakan never? Untuk fungsi yang tidak akan pernah mengembalikan nilai dalam pelindung tipe yang seharusnya tidak pernah cocok, untuk pemeriksaan tipe data yang menyeluruh dalam pernyataan switch. Dalam tipe generik menunjukkan kasus-kasus tertentu tidak mungkin dilakukan. Tipe tidak terdefinisi dan null. Dalam TypeScript, baik undefined dan null memiliki tipe masing-masing, seperti halnya string atau number. Secara default, tipe-tipe ini dapat ditetapkan ke tipe lain apapun, tetapi ini dapat diubah dengan pemeriksaan null yang ketat dari TypeScript. Poin-poin penting tentang undefined dan null: undefined artinya sebuah variabel telah dideklarasikan tetapi belum diberi nilai. Null adalah penugasan eksplisit yang tidak mewakili nilai atau objek apapun. Dalam TypeScript, keduanya memiliki tipe masing-masing, undefined dan null, secara berturut-turut. Dengan strict null check mengaktifkan fitur ini, Anda harus menangani tipe-tipe ini secara eksplisit. Penggunaan dasar: let z undefined, let y null. Hasilnya undefined object. Parameter dan properti opsional: function greet, return hello name, dan atau stranger. Interface user age string,
H number, name string H number. Penggabungan nulis dan rantai opsional. Const value input datanya default. Penting, tipe-tipe ini paling berguna jika strict null check diaktifkan dalam tsconfig.json file Anda. Hal ini memastikan bahwa null dan undefined hanya dapat diberikan kepada diri mereka sendiri dan any. Untuk mengaktifkan pemeriksaan null yang ketat, tambahkan ini ke tsconfig.json. Strict null checks. Seret dan lepas tipe yang tepat untuk menonaktifkan pemeriksaan tipe di TypeScript. Menonaktifkan. Oke, berikutnya array TypeScript. TypeScript memiliki sintaks khusus untuk menentukan tipe array. Baca selengkapnya tentang array di bab array JavaScript kami. Contoh, const name string array. Name.push Dylan. No error. Nanti stringnya Dylan. Hanya baca. Kata kunci ini atau read only dapat mencegah perubahan pada array. Const name read only string Dylan dan spec jack. Inferensi tipe. TypeScript dapat menyimpulkan sebuah tipe sebuah array jika array tersebut memiliki nilai. Const number 123, number.push 4 no error. Seret dan lepas anotasi yang tepat untuk lari angka di TypeScript. Lari angka. Array of number. Array bertipe. Tuple adalah array bertipe dengan panjang dan tipe yang telah ditentukan untuk step indeksnya. Tuple sangat bagus karena memungkinkan setiap elemen dalam array memiliki tipe yang diketahui. Untuk mendefinisikan tuple, tentu tipe setiap elemen dan nama array. Let our tuple number boolean string. Our tuple 5 false coding God was here. Seperti yang Anda lihat, ketika memiliki angka, nilai boolean dan sebuah string, namun yang terjadi jika kita menyusunnya dalam urutan yang salah, ini tidak error. Ya. Meskipun kita memiliki koma boolean, string dan number, urutannya penting dalam tuple kita dan menimbulkan kesalahan. Tuple hanya baca. Praktik baik adalah membuat tuple read only. Tuple hanya memiliki tipe yang didefinisikan secara untuk nilai awalnya. Anda dapat melihat nilai barunya, tuple hanya memiliki tipe yang didefinisikan secara untuk nilainya. Contoh, error. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengubah akses seperti read only, kunjungi bagian kami tentang hal tersebut di sini. Jika Anda menggunakan React sebelumnya, kemungkinan besar Anda sudah bekerja dengan tuple. UseStat mengembalikan tuple yang berisi nilai dan fungsi setter. Const first name, set first name, UseStat Dylan adalah contoh umum. Karena strukturnya kita tahu bahwa nilai pertama dan nilai terakhir kita akan merupakan nilai tertentu, dalam hal ini string dan nilai kedua adalah function. Tuple bernama memungkinkan kita untuk memberikan konteks bagi nilai yang kita step index. Const graph x number y number. Tuple bernama memberi konteks lebih lanjut tentang apa yang diwakili oleh nilai indeks kita. Mendekonstruksi tuple. Karena tuple adalah array, kita juga dapat melakukan destrukturisasi pada tuple. Number x y graph. Ini jadi x, ini jadi y. Untuk mempelajari tipe lebih cantik strukturnya, lihat di sini. Seret dan lepas anotasi tipe yang tepat untuk sebuah tuple di TypeScript. Define a tuple with name and age. Let person
Baiklah, sekian saja dahulu pembelajaran mandiri saya tentang TypeScript. Apabila terjadi kesalahan pengucapan atau kata, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.